Si pemberi ilmunya ini menanam, Pak. Jadi tergantung yang ditanam ini di bumi apa. Nah itu ya. Ada bumi itu subur, gampang ditanami, gampang tumbuh, gampang menghasilkan hasil pertanian yang bagus. Kenapa? Tanah subur. Ya Allah biha. Tapi di bab ilmu, bab orang ngaji, itu ada diungkap hadis itu orang ngaji. Jadi ada orang ngaji, ini sebelum ke pertanyaan Bapak ya. Ada orang ngaji mendapatkan ilmu. Ada ilmu kan diserap itu. Menyerap seperti orang menanam. Si pemberi ilmunya ini menanam, Pak. Jadi tergantung yang ditanam ini di bumi apa. Nah itu ya. Ada bumi itu subur, gampang ditanami, gampang tumbuh, gampang menghasilkan hasil pertanian yang bagus. Kenapa? Tanah subur. Ini diintisalkan lagi hati yang bagus, hati yang soleh, hati yang bersih, batin yang bersih, tanah yang subur. Ya karena tanah subur, ya tumbuh semuanya itu yang berbuah macam-macam nikmat itu ya. Akhirnya indah di tanah yang subur itu. Ya tapi tanah sendiri ada yang disebut dengan iq'a. Iq'a itu ada la tumsiku fihi kalaan. Di antara redaksi hadisnya semacam itu. Jadi dia tidak bisa menyimpan air. Nggak bisa. Kenapa? Tandus. Tanahnya tandus. Bebatuan. Ya bisa tumbuh apa di situ? Susah, Pak. Ya tanahnya seperti itu. Dia tidak bisa menyimpan air. Ya ditanami yang nggak tumbuh. Itulah perumpamaan hati atau batin yang rusak itu, Pak. Makanya kita jangan tandus gitu ya. Jadi kita jadi subur ya. Nah, tinggal kiatnya supaya selamat dari tandus dan supaya subur ini apa ini? Nah, hadirlah ke majelis ilmu. Hadirlah ke majelis-majelis zikir. Ya, insyaallah di situ dipupuk, di situ diolah tanah kita itu supaya subur. Itu kan? Nah, ini sedang diolah ini namanya kita ini. Saya dan Bapak saudara-saudara sekalian. Betul, Pak. Terima kasih, itu memang betul ya. Alhamdulillah. Makanya orang yang tanah kalau hatinya subur tadi itu bersih, subur, ya dia jangankan kebaikan besar, kebaikan kecil aja tertarik dia, Pak. Menarik bagi dia, cenderung dia. Pak, ini ya seikhlasnya Pak, cuman yang seikhlasnya Bapak ini ada ya sumbangan. Oh, enggak pakai nawar. Iya, seberapapun dia mampu tidak mesti besar. Lah coba kalau yang tandus tadi diajak begitu, alasannya panjang, gitu ya. Alasannya panjang nanti, Pak. Ya Allah. Ya. Baik, Pak ya. Itu terima kasih. Ini tambah luas. Mungkin yang lain silakan kalau ada, Pak. Mungkin. Oh, ya alhamdulillah, Pak. Baik, yang saya pahami untuk menghilangkan penyakit-penyakit munafik tidak hanya sholat berjamaah 40 hari takbirat dengan takbiratul ihramnya imam, banyak yang lain-lain yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemunafikan. Ya termasuk ya orang yang memang menjaga sholat 5 waktu, apalagi dengan berjamaah tadi. Tapi banyak hal-hal yang lain. Orang kalau dia rajin mengaji, pengajian bukan sholat tapi pengajian, insya Allah dibersihkan itu sifat munafik itu. Jadi tidak hanya itu pembersihnya, cuman ditawarkan oleh Nabi. Membersihkan sifat munafik itu sulit, berat. Tapi siapa yang mampu sampai berjamaah 40 hari, Allah akan bersihkan. Gitu, Pak. Itu cuma ditawarkan dengan satu amalan yang seperti itu. Ya kalau ada orang, aduh saya berarti selama ini nggak pernah mampu, ini berarti munafik saya, berarti masih bercokol betul di tubuh kita ini, di hati saya. Ini semacam itu. Iya masih banyak yang lain-lain ya. Bara'atun minan nifaq, bara'atun minan nifaq, gitu ya. Ya amalan-amalan saleh, amalan-amalan ya doa kita, termasuk yang ini Pak. Perbanyak mohon pada Allah ini. Ini doa selamat dari munafik.
Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Terus menangis kepada Allah. Termasuk dalam sujud tadi semacam itu. Selamatkanlah, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi banyak ya amalan-amalannya menuju bara'atun minan nifaq itu. Cuman di antaranya itu tadi. Dan itu menunjukkan betapa beratnya orang ingin selamat dari dan bebas dari munafikan. Sampai semacam itu beratnya mengamalkan sholat 40 hari berjamaah. Ya 4 hari berjamaah terus menerus saja rasanya sudah berat ya, apalagi 40 hari ya. Ya, tapi Pak, ini ya bukan hanya di satu masjid, tidak ada pembahasannya satu masjid itu. Kalau kita sedang pergi, tetap aja mengusahakan. Iya. Kecuali yang disebut sholat arba'in di Madinah itu. Nah, itu memang di Masjid Nabawi, jangan masjid lain. Iya, supaya kena berjamaah 40 waktu, bukan 40 hari itu. Yakni selama 1 minggu di Masjid Nabawi. Iya, itu saja sudah berat betul itu, Pak. Ada saja kadang-kadang penghalang-penghalangnya itu kalau tidak dirizkikan oleh Allah. Iya. Ya, apakah semua yang kita inginkan pasti dirizkikan Allah tabaraka wa taala? Ya, ini rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Cuman tidak akan dikecewakan oleh Allah. Ya, dengan usaha dan keinginan doa-doa kita dan seterusnya itu. Itu diantaranya ya. Ya, alhamdulillah. Baik, Pak. Terima kasih, lebih jelas ditanya lagi. Mungkin Pak cukup ya. Ya, baik. Ya, saya cukupkan sekian. Bapak, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, sekali lagi saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian sama-sama dinasihati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dinasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinasihati, diingatkan oleh Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad. Kita berterima kasih tentunya kepada beliau. Ya, Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad rahmatullah alaihi, ridwanullah alaihi. Ya, semoga hari-hari mendatang insyaallah kita orang yang baik, insyaallah lebih baik. Kita orang-orang yang saleh, insyaallah lebih saleh. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.